Polisi masih memburu sejumlah muncikari lain yang diduga terlibat dalam prostitusi online di hotel milik artis Cynthia Alona di Tangerang, Banten. Polisi juga terus mendalami pemeriksaan terhadap 3 orang yang telah berstatus tersangka, yakni artis Cynthia Alona, pengelola hotel DA, dan muncikari AA. Sementara itu, 15 pekerja seks komersial di bawah umur yang ditangkap polisi dititipkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Polisi menyebut ke-15 PSK ini merupakan korban eksploitasi anak. Mereka dijajakan melalui aplikasi percakapan micet dengan tarif Rp400.000 hingga Rp1 juta sekali kencan. Sudah ada perannya masing-masing, ada jokinya, kemudian ada yang jokinya, ada yang mengantar langsung ke situ, ada mucikarinya, dan ada korban di sini, korbannya. Kita sepakat saja bahwa anak-anak di bawah umur ini adalah korban. Ya, itu yang dia lakukan. Sudah kurang lebih, menurut pengakuannya sudah kurang lebih hampir 3 bulan. Kami masih mendalami, karena jejak digital tidak akan pernah hilang. Dari mana jejak digitalnya? Di situ ada dalam satu aplikasi MyChat, itu kami bisa mengejar dia sudah berapa lama dia bekerja. Ya, sudah berapa lama korbannya itu pun juga kita akan kejar. Termasuk mucikari-mucikari yang lain. Karena kalau ditanya saya cuma pegang 1-2 orang, Pak. Caranya seperti apa kamu merekrut? Ada yang dipacari, ada yang memang ditawarkan kerjaan. Ya, sehingga korban-korban anak di bawah umur ini mau untuk melakukan. Nanti akan saya serahkan ke masing-masing teman-teman semua untuk bisa menyampaikan. Tarifnya yang dia terima itu melalui WhatsApp atau melalui MyChat itu sekitar 400 sampai 1 juta. Nanti dari harga itu kemudian dibagi-bagi. Misalnya jokinya dapat 50.000, kemudian ada yang dapat 100.000, hotelnya berapa, ya, sampai kepada si korban itu terima berapa. Sebelumnya, polisi menggerebek Hotel Alona di Tangerang, Banten Selasa malam lalu. Polisi meringkus puluhan orang mulai dari pelanggan, karyawan hotel, hingga PSK di bawah umur. Cynthia mengaku membiarkan hotelnya dijadikan lokasi prostitusi karena alasan sepi pengunjung di masa pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Mendarat darurat karena kerusakan mesin pesawat kargo Trigana Air tergelincir. Setelah melayangkan protes dan menelan kekecewaan, tim All England Indonesia akan pulang ke tanah air besok. Diduga depresi, seorang pria berpisau datangi kantor polisi. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan ID Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting. Pemirsa, kita awali ID Sore hari ini dengan informasi aksi seorang pria tanpa busana yang mendatangi rumah warga saat pengajian. Pria tersebut pun diringkus warga dan jemaah pengajian setempat. Kamera pengawas merekam detik-detik masuknya seorang pria bertelanjang bulat ke dalam sebuah rumah di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pria telanjang tersebut masuk ke dalam rumah saat sang pemilik sedang menggelar acara pengajian. Ia tampak membawa mikrofon dari dalam rumah. Sejumlah orang berusaha menenangkan pria tak dikenal itu. Namun ia mencoba berontak hingga membuat jamaah pengajian meringkusnya. Diduga pria tersebut mengalami gangguan jiwa. Akhirnya ke sebelah dia ngambil mic, sempat ngambil mic guru juga, ajan di dalam. Di sini dia mau ajan lagi di luar. Begitu ditarik, dia mau ngetek lampu ini PLN, langsung ditarik sama jamaah. Akhirnya kita seret karena udah mengganggu kan. Mau alkohol kayak gitu enggak? Enggak ada, kalau bawa alkohol enggak.
Para jamaah pengajian akhirnya melepas pria tanpa identitas yang telah menggegerkan warga tersebut. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap karena diduga berusaha bunuh diri di halaman Mapolrestro Jakarta Selatan. Pria yang belum diketahui identitasnya ini membawa pisau saat ditangkap petugas. Pria tanpa identitas yang membawa pisau memasuki Mapolres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 9:30 tadi pagi. Pria yang diduga akan bunuh diri ini diringkus beberapa polisi. Pisau yang dibawa pelaku juga berhasil direbut petugas. Setelah menghubungi keluarga, polisi memastikan pria tersebut menderita gangguan jiwa. Pisaunya mas. Ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat tergelincir dan keluar dari landasan. Wah, gesrot. Inilah detik-detik saat pesawat kargo Trigana Air dengan nomor PK YSF mendarat darurat dan tergelincir di Bandara Halim. Setelah 20 menit mengudara, pilot mendeteksi kerusakan mesin dan memutuskan untuk kembali ke bandara. Setelah pesawat berhenti, pemadam kebakaran dan petugas bandara pun mendatangi pesawat guna mengevakuasi pilot. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dan untuk mengupdate kondisi terkini pesawat yang tergelincir di Bandara Soekarno-Hatta, dan maksud kami Bandara Halim Perdana Kusuma, sudah ada rekan kami Hasbiollah di Bandara Halim Perdana Kusuma. Selamat sore Hasbi, apakah pesawat yang tergelincir ini sudah dievakuasi dan bagaimana barang-barang yang ada di dalam beserta juga pilot? Ya baik Wilson dan Deta. Pada sore hari ini masih terus dilakukan evakuasi oleh pihak AP2 yang tadi mana mengerahkan pemadam kebakaran, kemudian juga alat-alat berat untuk mengevakuasi pesawat yang mengarah ke arah kanan setelah jalur runway 06 landing, lalu beberapa meter kemudian mereka ataupun pesawat ini mengarah ke kanan. Dan sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh Dandang Soekarna, selaku Eksekutif General Manager Bandara Halim Perdana Kusuma, bahwa tidak ada korban jiwa, baik itu korban luka-luka dari co-pilot maupun juga pilot yang pada saat itu landing di Bandara Halim Perdana Kusuma. Hingga saat ini juga peralihan masih terus dilakukan, yaitu peralihan penumpang yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma ini dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta saat proses evakuasi berlangsung, di mana sudah ada bis berjajar di samping saya, ada sekitar 5 bis yang nantinya akan mengangkut penumpang-penumpang yang ada di Halim Perdana Kusuma ini menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Mereka juga disuruh memilih apakah mereka akan berangkat dari Soekarno-Hatta atau besok mereka akan melakukan perjalanan lagi setelah proses evakuasi selesai dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Jika melihat kronologi kejadian, memang tadi dikonfirmasi oleh Dadang Soekarma selaku Eksekutif General Manager Bandara Halim Perdana Kusuma bahwa pesawat kargo pada pukul 10.32 ini melakukan putar balik ke arah Halim Perdana Kusuma dengan tujuan mereka adalah tujuan Makassar membawa barang-barang kargo. Kemudian pada pukul 10.50 pilot menginformasikan bahwa sinyal di engine nomor 2 ini mendadak rusak. Kemudian mereka melakukan putar balik. Lalu pada pukul 10.51 pihak ACT Bandara Halim menginstruksikan pemadam dan juga mobil evakuasi agar berada di jalur runway. Setelah itu pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pukul 11.26 maksud saya, ini pesawat landing dan mengeluarkan asap pekat. Lalu ada benturan di area roda pesawat, kemudian juga engine. Di area engine ini kemudian ada percikan api yang mana ketika pesawat mengeluarkan api ini lalu swing kanan ataupun sayap kanannya ini membentur ke daratan sehingga mengeluarkan asap. Dibutuhkan juga pemadam kebakaran yang mengevakuasi ke sana. Dan sejauh ini kami juga masih menunggu update-update terkait, dan nantinya rencananya 1 jam ke depan akan ada press conference dari AP2 ataupun Angkasa Pura II di Bandara Halim Perdana Kusuma. Wilson dan Deta.
Baik, terima kasih Hasbi atas informasi Anda. Kita tunggu bagaimana update resmi dari pihak maskapai. Kita ke informasi selanjutnya. Tim bulu tangkis All England Indonesia pulang ke tanah air lebih cepat setelah dipaksa mundur dari kompetisi bulu tangkis internasional tersebut. Jika hasil swab PCR negatif, skuad Indonesia dijadwalkan berangkat dari London, Inggris besok sore. Kegagalan tim Merah Putih berlaga di kompetisi bulu tangkis internasional All England 2021 di Inggris menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak. Rasa kecewa mendalam terutama datang dari seluruh anggota skuad Merah Putih hingga meminta dipulangkan lebih cepat ke tanah air. Suara Muhammad Ahsan, Jonathan Christie dan teman-teman melalui akun media sosial pribadi mereka didengar pemerintah. Manajer tim All England Indonesia 2021 Ricky Subiakia memastikan tim Indonesia kembali ke tanah air lebih cepat. Mereka juga tidak harus menjalani isolasi seperti yang diinstruksikan otoritas kesehatan Inggris NHS. Kita bisa lebih cepat kepulangannya dari tanggal 23. Karena kalau hitung 10 hari itu tanggal 13 hingga tanggal 23. Nah, karena kita memang sudah mendapatkan izin komunikasi Pak Densa dengan dari pihak NHS sehingga hari ini kita melakukan PCR dan insya Allah PCR yang dilakukan oleh KBRI seluruhnya ini sudah mendapatkan izin baik dari NHS juga dari panitia All England. Meski kembali lebih cepat, seluruh tim All England 2021 tetap menjadi pahlawan dan pulang dengan terhormat. Saya dan Kang Ricky sepakat pulang secepatnya dengan aman dan nyaman dan dengan dignity ya. Maaf, ini para pahlawan kita ini nggak kalah ya. Justru mereka punya mental juara. Yang kalah itu ya sorry itu saya BWF nggak benar itu penyelenggarannya. Mengenai gugat ke pengadilan dan UK di UK mungkin nanti itu menjadi bagian opsi dalam review pengkajian kembali PBSI dan juga Kemenpora dan pemerintah tentunya. Skuad Merah Putih didepak dari perhelatan bergengsi bulu tangkis Indonesia All England 2021 di Birmingham, Inggris. Keputusan ini diberlakukan karena tim bulu tangkis Indonesia satu pesawat dengan salah seorang penumpang yang dinyatakan positif COVID-19 dari Istanbul, Turki. Panitia mewajibkan kontingen Indonesia diisolasi selama 10 hari, yang berarti tak bisa melanjutkan pertandingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pemain bersyukur bisa pulang ke Indonesia lebih cepat dari jadwal semula 23 Maret mendatang. Pemain akan memanfaatkan momen pulang ke tanah air ini untuk kembali berlatih. Ya, pastinya puji Tuhan banget kita akhirnya bisa pulang sebelum waktu yang ditentukan. Ya mungkin saya juga mau berterima kasih untuk pihak KBRI Indonesia di Inggris. Terus juga pihak Menpora, Bapak Presiden juga yang tadi saya baru dengar beritanya untuk untuk segera menangani kasus ini secepat mungkin, untuk para atlet juga di sini dan tim official segala macam. Saya mau berterima kasih untuk jajaran pemerintah semuanya juga, terus juga untuk PBSI juga pastinya yang sudah menanggapi dengan sangat-sangat cepat juga. Saya berterima kasih ya, walaupun akhirnya kita tidak bisa lanjut bertanding, tetapi kita ambil hikmahnya dan kita akan melakukan yang terbaik untuk pertandingan berikutnya. Ya, akhirnya kita bisa pulang dengan cepat, nggak perlu isolasi lama lagi. Ya semua pihak yang udah ngebantu ya terima kasih sih udah ngebantuin kami di sini. Karena di sini juga kita kan nggak ngapa-ngapain juga gitu loh, buang-buang waktu juga. Jadi mending kita pulang ke Indonesia bisa latihan lagi di Indonesia. Senang juga ya, maksudnya kita bisa pulang lebih cepat. Jadi walaupun masih hari Minggu, cuma itu udah maju beberapa hari itu udah bagus banget buat kita. Saya juga mau ngucapin terima kasih untuk Pak Dubes kita udah perhatian banget. Diduga meresahkan karena kerap memandikan jenazah tanpa izin, sebuah yayasan digeruduk warga. Ini sore akan hadir dengan informasi selengkapnya usai jeda.